olahraga yang berlebih, ini intensitas berlebih ya. Nah, itu bisa menyebabkan migrain. Kafein itu termasuk salah satu obat anti migrain atau salah satu terapi obat migrain. Jadi tidak semua obat anti migrain itu berbahaya bagi kehamilan. Mengatasi migrain kita harus konsultasi dulu ke dokter, ke para medis yang ahli. Migrain tidak bisa disembuhkan. Gimana, Dok? Sahabat Mika, apa kabar? Kembali lagi di episode terbaru Bincang Sehat Mika. Saya Danar Gumilang, senang sekali rasanya bisa bertemu di episode kali ini, di mana akan seru. Kita akan membahas mengenai mitos ataukah fakta seputar migrain. Dan sudah hadir bersama dengan saya, Dr. Jeffrey Indra Setiawan, spesialis neurologi, ahli ilmu faal olahraga klinik. Dr. Jeffrey, apa kabar, Dok? Baik. Luar biasa. Terima kasih banyak nih, Dok, sudah hadir di episode kali ini nih, Dok. Nah, bercerita mengenai mitos ataukah fakta. Ini kita ingin bertanya. Dari pandangan Dr. Jeffrey, mitoskah ataukah fakta ketika seseorang dengan intensitas olahraga yang berlebih nih, Dok, ini akan menyebabkan migrain? Gimana, Dok? Itu fakta itu. Fakta? Iya. Sebabnya dengan olahraga yang berlebih, ini intensitas berlebih ya. Nah, itu bisa menyebabkan migrain. Olahraga dengan intensitas berlebih itu bisa memaksa denyut jantung kita untuk secara mendadak berdetak lebih tinggi gitu. Nah, itu bisa merubah dari pembuluh darah yang berkontraksi juga lebih tinggi sehingga pembuluh darah menegang. Selain itu otot-otot pun juga menegang dan kaku gitu. Di lain pihak secara tendonnya, terus perubahan jaringan lunak kita itu juga semakin kaku. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari intensitas yang tepat saat olahraga. Nah, dengan intensitas yang berlebih ini, dengan pembuluh darah yang kaku ini, migrain itu sangat berhubungan dengan pembuluh darah. Nah, jika pembuluh darah di tubuh kaku, termasuk di kepala bisa kaku, nah itu bisa menyebabkan migrain. Jadi memang ada kemungkinan bisa terjadi migrain nih, sahabat Mika. Nah, selanjutnya kalau bercerita mengenai olahraga nih, identik nih ada beberapa orang yang akan mengonsumsi kafein nih, Dok, sebelum olahraga. Tapi ada yang bilang katanya kafein itu menyebabkan migrain. Mitos ataukah fakta? Mitos. Kenapa tuh, Dok? Sebabnya justru kafein itu termasuk salah satu obat anti migrain atau salah satu terapi obat migrain gitu. Nah, jadi kafein ini dia mekanisme kerjanya jika berikatan dengan reseptor adenosin gitu, dia akan menstimulasi tubuh untuk menghasilkan adrenalin, serotonin, dopamin, asetilkolin. Nah, keempat neurotransmitter ini sangat berhubungan dengan migrain gitu. Jadi keempat neurotransmitter ini bisa menurunkan ambang rasa nyeri pada saat gangguan migrain. Jadi sebenarnya kafein itu justru merupakan obat anti migrain, bukan penyebab migrain. Bisa menjadi obat anti migrain. Itu sebabnya karena di beberapa obat pusing pun juga ada kafeinnya ya, Dok ya? Iya, tepat sekali. Oke, siap. Ini mau bertanya lagi nih, Dok, mengenai fakta ataukah mitos mengenai kondisi ibu hamil. Mitoskah ataukah fakta seorang ibu hamil ini tidak bisa mengonsumsi obat migrain? Itu mitos juga. Mitos, Dok? Iya. Jadi tidak semua obat anti migrain itu berbahaya bagi kehamilan. Kan obat anti nyeri migrain itu kan banyak ya. Ya kalau kita sebut aja lah secara umum, mungkin misalnya paracetamol itu dengan dosis yang tepat, dengan dosis yang sesuai, itu tidak berbahaya kok bagi ibu hamil. Kemudian kalau kita tilik yang tadi tuh, obat yang kita baru sebutkan, itu kafein. Nah,
menurut FDA, Food Drug Administration, itu dengan dosis tidak melebihi dari 400 mg per hari, itu aman bagi ibu hamil. Nah, oleh sebab itu merupakan mitos jika obat migrain tidak bisa bagi ibu hamil. Nah, memang kita harus waspada jika obat anti migrain lainnya seperti ergotamin, sumatriptan, nah itu sangat berbahaya bagi ibu hamil. Nah, oleh sebab itu ya kita harus tahu bagaimana mengatasi migrain. Kita harus konsultasi dulu ke dokter, ke para medis yang ahli hal tersebut. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sedang hamil gitu ya, harus dikonsultasikan kepada dokter yang menangani kehamilan teman-teman semuanya agar bisa mengatasi migrain itu sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir yang ingin kita tanyakan nih, Dok. Migrain tidak bisa disembuhkan. Gimana, Dok? Mitos itu. Kenapa tuh, Dok? Migrain bisa disembuhkan. Memang untuk menangani migrain, kita harus menangani ibaratnya dengan keseluruhan, dengan holistik atau mungkin dengan paripurna gitu ya. Nah, kalau migrain ditangani setengah-setengah, ya itu jadi seperti itu. Jadi hilang timbul, kumat kambuh gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya migrain ini bisa disembuhkan. Nah, oleh sebab itu memang harus ditekankan untuk disembuhkan secara keseluruhan, mungkin dengan dokter, jadi bukan mengobati secara sendiri. Dan kemudian kita juga harus menghindari faktor pemicunya. Nah, faktor pemicunya ada banyak gitu ya. Misalnya tidur tidak teratur. Nah, usahakan makanya tidur 8 jam, sekitar 8 jam sehari gitu kan. Kemudian olahraga tidak teratur. Nah, seperti itu juga. Kemudian untuk masalah lainnya, jarang minum. Nah, minum air putih gitu ya, Dok ya? Minum air putih. Kita harus membiasakan diri hidup kita berisi cairan ya, jadi tidak sampai dehidrasi. Oke, yang keempat bisa juga dengan diet nih. Diet kita harus banyak makanan-makanan yang mengandung lemak baik atau bukan lemak jenuh ya. Jadi lemak yang baik itu yang omega 3, omega 6, omega 9. Nah, seperti itu. Nah, diet pun juga hati-hati dengan makanan yang mengandung tiramine. Gitu. Apa sih makanan itu? Itu yang biasa seperti coklat, keju, terus daging sapi olahan, pokoknya daging-daging olahan lah seperti sosis, salami, mungkin patty-nya burger gitu yang daging-daging olahan. Kemudian hati-hati juga makan makanan yang mengandung ragi. Kemudian alkohol, hati-hati juga. Dan MSG, hati-hati, micin ya. Jadi lebih banyak hati-hatinya. Ada banyak pantangannya. Kalau misalkan teman-teman suka migrain, makanan tersebut juga harus dihindari gitu ya, Dok ya? Iya, oke. Saya yakin migrain dengan semuanya itu kita hindari pemicunya, pasti bisa kok disembuhkan. Siap. Terima kasih banyak, Dr. Jeffrey. Ya, sama-sama. Ini sehat selalu ya, Dr. Jeffrey ya. Sahabat Mika, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Jeffrey bisa menambahkan wawasan untuk kita semua tentang mitos atau fakta seputar migrain. Kalau begitu, kita pun juga ingin mengajak sahabat Mika yang kiranya ingin berdiskusi mengenai kesehatan, ingin bertanya seputar kesehatan, kami persilahkan untuk bisa memberikan pertanyaan tersebut di kolom komentar dalam channel ini. Kalau begitu, saya Danar Gumilang bersama Dr. Jeffrey Indra Setiawan, spesialis neurologi, ahli ilmu faal olahraga klinik, pamit undur diri. Sehat selalu sahabat Mika, dan sampai jumpa di episode-episode mendatang. Bye-bye! Bye-bye! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.